Asli dari Dunia Abadi. Audiobook, novel silat. Episode 39. Huang Ji, Chen Xiaofen dan hati para wanita lainnya bergetar. Seolah-olah mereka berada di dalam alam mimpi, dalam perwujudan mata air kuning dunia bawah, dengan dewa tertinggi dari surga ke-9 di atas mereka. Dengan susah payah, mereka mencari jalan menuju pintu surga, hanya ingin menemukan cahaya suar dan dapat menemukan jalan pulang. Kesedihan dan kesedihan, penderitaan dan kerinduan. Ratusan pasang surut berubah menjadi ribuan kecemasan dan kekhawatiran saat perasaan itu bertahan di dalam jiwa mereka. Di sepanjang pipi mereka, dua garis air mata mengalir dan membasahi pakaian depan mereka. Yuan Chuling terguncang, sementara Cheng Yannan, Xiao Wanfen dan Li Xiaoqian, seolah-olah merinding. Seolah-olah terhipnotis dan linglung, mereka mendengarkan alunan musik sitar yang berangsur-angsur menjadi lebih cepat dari lambat, dan dari permainan lambat menjadi badai. Mereka mendengarkan nyanyian Tang Xiu dari awal suara yang dalam dan serak, hingga raungan teriakan seperti melampiaskan. Duduk di depan sitar, jemari Tang Xiu yang memainkan senar semakin cepat dan cepat. Seolah-olah dia kembali ke masa ketika dia memainkan sitar di dunia abadi. Perasaan dan emosinya menyatu di dalamnya. Emosi untuk jalan abadi yang sulit dan berat, dan kerinduan untuk bersama orang tua, adalah emosi paling jelas yang menyatu dalam permainan sitarnya. Lambat laun, suara sitar itu mereda seiring berjalannya waktu. Tang Xiu perlahan mengangkat kepalanya dan perlahan membuka matanya, saat jejak air mata yang hangat, berkilau, dan bening menetes dari sudut matanya. Penglihatannya yang kabur berangsur-angsur menjadi jelas. Saat dia melihat orang-orang di dalam kotak dengan masing-masing dari mereka meneteskan air mata di wajah mereka, hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Ya, dia merasa bahagia di dalam. Ia pernah menjadi seorang suprim di dunia abadi. Namun, jika ia diberi pilihan, ia lebih memilih untuk melepaskan kedudukan yang angkuh dan terpencil itu, serta melepaskan kekuatannya yang menggetarkan surga. Ia lebih memilih untuk kembali menjadi orang biasa dan kembali ke sisi ibunya. Membantu dan menemaninya, melayaninya sebelum ia tidur ketika ia bertambah tua, merawatnya di masa tuanya, dan mengatur pemakaman yang layak setelah ia meninggal. Setelah waktu yang lama, Chen Xiaofen akhirnya tersadar dari dunia yang terbuat dari musik sitar. Dengan penglihatannya yang kabur, dia melihat Tang Xiu yang tidak hanya menangis tetapi juga sedikit tersenyum. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Musik sitar menyentuhnya, karena setiap nada di dalamnya memikat hatinya. Tidak pernah dia mengira bahwa permainan sitar yang begitu indah akan ada di dunia. Seolah-olah dipenuhi dengan pesona yang memukau, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membenamkan dirinya di dalamnya. Dia menatapnya, tetapi tidak ada yang terlintas dalam pikirannya tentang bagaimana mengungkapkan perasaannya. Dari sekian banyak kata yang bisa dia ucapkan, akhirnya hanya dua kata, terima kasih. Setelah Huang Ji tersadar dari efek musik tersebut, dia menatap Chen Xiaofen yang sedang menatapnya dengan ekspresi agak marah. Dia berbalik ke arah Tang Xiu, meskipun dengan enggan, karena rasa malu yang mendalam membuatnya hampir menemukan lubang untuk menyembunyikan dirinya. Beberapa saat yang lalu, dia membanggakan bahwa dia akan memberikan beberapa petunjuk kepada Tang Xiu. Namun, dalam sekejap mata, permainan sitar Tang Xiu membuatnya takluk. Dia adalah seorang musisi profesional sekaligus spesialis di bidangnya. Seorang guru akademi musik yang seharusnya bertindak sebagai contoh. Dan sebagai seorang guru, dia malah menghakimi seorang grandmaster sitar dengan hina. Pikiran picik seperti itu adalah sesuatu yang sangat dia sesali. Saya benar-benar minta maaf. Huang Ji melangkah maju beberapa langkah sambil menghadap Tang Xiu dan meminta maaf disertai membungkuk dalam. Pada saat ini, orang-orang lain di dalam kotak juga tersadar seolah-olah mereka baru saja terbangun dari mimpi. Mereka menatap Tang Xiu dengan ekspresi terkejut seolah-olah mereka menemukan sesuatu yang tidak terbayangkan. Kakak tertua, kamu. Bibir Yuan Chuling bergerak beberapa kali. Suaranya terhenti di tenggorokannya, karena bahkan dia tidak menyadari bahwa sikapnya terhadap Tang Xiu menjadi lebih hormat. Itu adalah semacam sikap hormat dan ekspresi dari manifestasi pemujaan yang datang dari hati. Air mata di wajah Cheng Yannan, Xiao Wanfen, dan Li Xiaoqian telah menghilang.
Namun, air mata mereka seolah-olah telah membasuh mata mereka karena saat ini air mata mereka menjadi sangat jernih. Sebelumnya, mereka juga penuh dengan rasa jijik, meragukan keterampilan Tang Xiu dalam memainkan sitar karena mereka belum pernah mendengarkan permainan sitarnya sebelumnya. Pada saat ini, mereka menatap Tang Xiu seolah-olah mereka sedang menatap seorang kaisar atau seorang bintang. Lagu ini pasti milik surga. Di mana orang bisa mendengarnya di dunia manusia? Salah satu guru akademi musik klasik Regal menatap Tang Xiu dengan ekspresi rumit saat dia berkata sambil mendesah dalam-dalam. Tang Xiu berdiri perlahan dan berkata dengan ekspresi tenang. Sudah cukup larut, aku harus pulang sekarang. Tidak. Chen Xiaofen dan Huang Ji memanggil pada saat yang sama. Setelah mereka mengatakannya, kedua wanita itu menyadari bahwa mereka kehilangan sopan santun dan segera menyeka air mata dari mata mereka. Huang Ji berdiri di depan Tang Xiu sambil menatapnya dengan saksama dan berkata dengan ekspresi tulus. Namamu Tang Xiu, murid dari SMA Star City First, benar? Apakah kamu akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi sebentar lagi? Ya. Tang Xiu mengangguk. Huang Ji buru-buru menjawab. Kamu tidak perlu mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Datang saja langsung ke Regal Classical Music Academy kami. Suami saya adalah wakil presiden di sana dan dia memiliki hak istimewa untuk mengundang beberapa siswa. Kamu tidak perlu mengikuti ujian apapun, datang saja ke Regal Classical Music Academy kami dan kamu dapat langsung belajar di sana. Saya dapat menjamin untuk kamu, dan itu sama sekali tidak akan menjadi masalah. Bab 160, menolak penawaran. Guru perempuan lainnya menyela Huang Ji sambil berkata dengan ekspresi serius. Huang Ji, kamu salah bicara. Dia tidak akan pernah bisa menjadi murid akademi musik kita. Untuk sesaat, Huang Ji menatap kosong saat dia langsung berkata. Apa maksudmu? Dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk menjadi murid Akademi Musik Klasik Regal kami. Coba pikir, kalau dia jadi murid di Akademi Musik kita, coba kasih tahu siapa yang punya kualifikasi untuk mengajarinya. Saya rasa dia bisa langsung jadi guru di Akademi Musik Klasik Regal. Selama dia bertahan beberapa tahun, tidak masalah kalau dia dinominasikan jadi profesor. Guru perempuan itu menjawab dengan nada merendahkan. Menjadi guru? Profesor? Huang Ji menepuk kepalanya dan berkata cepat. Ya. Levelnya memang tidak cocok untuk siswa. Kalau begitu, Tang Xiu, apakah kamu bersedia datang ke Akademi Musik kami? Aku jamin aku bisa membuatmu menjadi guru sitar dengan lancar. Kalau penampilanmu bagus, kamu bisa menjadi profesor musik beberapa tahun kemudian tanpa masalah. Yuan Chuling, Cheng Yannan dan dua orang lainnya tercengang dan terdiam. Mereka melihat kedua guru perempuan yang berwajah serius, dan juga melihat Tang Xiu dengan ekspresi tenangnya. Hal itu sangat mengejutkan mereka, dan keterkejutan itu terlalu ekstrim. Apa yang dimaksud dengan mencapai surga dalam satu lompatan? Itulah maksudnya. Hanya dengan simfoni musik sitar, beberapa guru dari Regal Classical Music Academy yang terkenal di seluruh negeri berhasil ditaklukkan. Ia bahkan tidak perlu mengikuti ujian masuk perguruan tinggi dan langsung terjun menjadi guru di sana. Terlebih lagi, dengan mendengarkan kata-kata mereka, Tang Xiu pasti akan memiliki masa depan yang cerah, karena ia akan menjadi profesor musik termuda di negara ini. Sungguh saleh dan mengagumkan. Di dunia ini, mungkinkah ada orang yang lebih menakjubkan daripada Tang Xiu? Tang Xiu menatap beberapa guru perempuan yang memiliki ekspresi penuh harap di wajah mereka. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tertarik. Apa? Dia menolak? Dia dengan mudahnya menyerahkan kesempatan sebesar itu dan masa depan yang tak terukur? Chen Xiaofen khawatir Tang Xiu tidak tahu apa artinya menjadi guru di Regal Classical Music Academy, dan dengan cepat berkata, Tang Xiu, setiap guru di Regal Classical Music Academy memiliki status sosial yang tinggi. Mereka juga memiliki reputasi terkemuka di industri musik. Namun, dengan menjadi profesor di Akademi Musik ini, Anda akan dianggap sebagai maestro musik di seluruh negeri. Baik itu perlakuan, kekayaan, atau status sosial, semuanya adalah apa yang telah lama diidam-idamkan oleh banyak musisi. Kekayaan dan status, aku akan berjuang dan memperjuangkannya di masa depan.
Namun, musik, itu tidak akan pernah menjadi jalan yang kutempuh. Aku memang mencintai musik, namun, itu hanya sekadar minat. Oleh karena itu, baik menjadi guru atau profesor, aku tidak memiliki sedikit pun minat untuk menjadi salah satunya. Tang Xiu menjawab dengan ekspresi acuh tak acuh. Mulut Chen Xiaofen terbuka lebar, tetapi tidak ada kata yang keluar karena dia tidak tahu harus berkata apa. Bahkan 3 guru perempuan dari Regal Classical Music Academy juga tercengang. Tidak ada yang terlintas dalam pikiran mereka tentang bagaimana membujuknya. Yuan Chuling dan Cheng Yannan adalah salah satu orang kaya dan bukan berasal dari keluarga biasa. Mereka juga tahu bahwa Tang Xiu telah mendirikan perusahaannya sendiri. Namun selain mereka, Xia Wanfen dan Li Xiaoqian tidak tahu tentang keadaannya. Khususnya, Li Xiaoqian yang bermimpi menjadi bintang dan dengan cepat berkata, Tang Xiu, jika kamu bisa masuk ke Regal Classical Music Academy, itu berarti kamu sudah setengah langkah memasuki dunia hiburan. Apakah kamu tidak tertarik menjadi bintang? Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan menjawab. Aku tidak tertarik menjadi seorang pendeta. Li Xiaoqian berkata dengan ekspresi yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin? Apa yang tidak bagus dari seorang bintang? Kemampuan bermusikmu sangat tinggi. Dan kemungkinan besar kamu bisa menjadi seorang superstar, sosok seperti kaisar di industri musik. Patuhi saja saran dari ketiga guru itu, aku yakin mereka bisa melakukannya dengan semua yang mereka janjikan padamu. Tang Xiu masih menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi datar. Sudah kubilang aku tidak tertarik. Baiklah, malam sudah larut, aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan untuk besok, dan aku harus istirahat lebih awal. Setelah berkata demikian, dia memimpin jalan menuju pintu kotak pribadi. Hei, kakak tertua, tunggu aku. Yuan Chuling mengejarnya dan keluar dengan langkah besar. Setelah Tang Xiu meninggalkan Westland KTV, dia melihat Cheng Yannan dan 2 gadis lainnya tidak keluar. Kemudian, dia berkata kepada Yuan Chuling. Jika tidak ada yang lain, lebih baik kamu kembali dulu karena aku akan pergi ke restoran dan kemudian pulang. Yuan Chuling ragu-ragu sejenak. Namun, dia tidak terburu-buru pergi, dan bertanya. Kakak, dalam ujian masuk perguruan tinggi, kamu akan mendaftar di universitas mana? Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata. Belum terpikir yang cocok. Kita lihat saja nanti setelah ujian masuk perguruan tinggi. Sebenarnya, saya rasa Anda tidak akan mengalami masalah untuk masuk ke universitas dalam negeri manapun dengan hasil Anda. Saya berpikir untuk masuk ke universitas yang sama dengan yang akan Anda pilih jika pilihan Anda bukan salah satu universitas terbaik di Tiongkok. Namun, jika Anda berencana untuk masuk ke salah satu universitas terbaik itu, saya khawatir akan sangat sulit bagi saya untuk lulus ujian masuk perguruan tinggi. Yuan Chuling berkata sambil mengangguk. Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Menghadiri sekolah dimanapun pada dasarnya sama saja. Terutama, itu tergantung pada berapa banyak hal yang dapat kamu pelajari. Selain itu, kamu mungkin dapat mengikutiku untuk sementara waktu, tetapi kamu tidak dapat mengikutiku sepanjang hidupmu. Mengenai universitas mana yang akan kamu masuki untuk membuka jalan yang akan kamu lalui, kamu harus memutuskannya sendiri. Di sisi lain, keluargamu memiliki bisnis yang cukup besar, jadi menurutku kamu juga harus meminta nasihat ayahmu. Yuan Chuling berkata sambil tersenyum paksa. Saya pernah membicarakan hal ini dengannya ketika saya pulang beberapa hari yang lalu. Dia berharap saya bisa belajar di Beijing dan mengambil jurusan ekonomi. Tang Xiu sangat terkejut dan berkata, Dan kamu tidak menyukai idenya? Yuan Chuling menggelengkan kepalanya dan berkata, Bukannya aku menentangnya. Hanya saja aku tidak ingin meninggalkan Star City. Aku selalu merasa bahwa orang tuaku menyembunyikan sesuatu yang penting dariku. Jadi, aku tidak bisa tidak merasa bahwa ada makna yang mendalam dalam nasihatnya untuk membuatku belajar di ibu kota. Tang Xiu terdiam beberapa saat sebelum dia bertanya perlahan. Orang tuamu masih belum memberitahumu alasan perceraianmu? Yuan Chuling menggelengkan kepalanya dan berkata. Tidak. Sedikit pun tidak. Saya pikir mereka mengalami kesulitan untuk mengangkat masalah ini, tetapi tetap saja, mereka tidak mau memberitahu saya alasannya untuk saat ini. Belajar di universitas akan memakan waktu 4 tahun, dan saya khawatir sesuatu akan terjadi dalam kurun waktu ini.
Setiap keluarga pasti punya masalahnya masing-masing. Di dalam hati, Tang Xiu mendesah diam-diam. Dia menepuk bahu Yuan Chuling dan berkata sambil tersenyum. Ayahmu bisa bertahan bertahun-tahun di dunia bisnis, itu artinya dia punya kemampuan. Jadi aku yakin dia bisa menyelesaikan masalah apapun yang dia hadapi. Lagi pula, kamu dan aku adalah teman baik. Dia bisa menghubungiku kapanpun dia menghadapi masalah sulit nanti. Menghubungimu? Yuan Chuling menatap kosong. Apa? Kau pikir aku tidak bisa membantu ayahmu? Kata Tang Xiu sambil tertawa. Kakak tertua, aku tahu kau telah mendirikan perusahaanmu sendiri. Namun masalahnya, masalah yang dihadapi ayahku bukanlah sesuatu yang dapat kau selesaikan untuk saat ini. Namun, bagaimanapun juga, mendengar kakak tertua sepertimu mengucapkan kata-kata ini, aku benar-benar bersyukur dan terharu. Kata Yuan Chuling sambil tersenyum paksa. Tang Xiu mengangkat bahu dan berkata, baiklah, kamu boleh menafsirkan kata-kataku sesuka hatimu. Oke, aku harus pergi sekarang. Sampai jumpa nanti. Jalan Sungai Kota Tua. Tang Xiu naik taksi dan pergi ke restoran keluarganya. Setelah tiba di sana, dia cukup kagum saat melihat banyaknya orang di pintu masuk. Jumlah tamu yang masuk dan keluar dari restoran itu luar biasa banyak. Awalnya, restoran itu hanyalah sebuah kafetaria kecil. Setelah mengalami perluasan 2 kali, bagian depan toko di kedua sisi restoran berhasil disewakan, bahkan lantai 2 juga telah dibuka. Bangunan kecil berlantai 2 itu mungkin tidak memiliki gaya yang khas dan unik, tetapi setelah mengalami renovasi 2 kali, tampaknya tempat itu sekarang memancarkan semacam pesona antik yang menarik dan memikat. Bahkan ada sesuatu yang membuat Tang Xiu merasa agak geli. Yaitu, 2 orang penjaga keamanan di kedua sisi pintu masuk. Mereka tiba-tiba mengenakan setelan jas hitam lengkap. Dia juga ingat kedua orang ini. Mereka adalah orang-orang yang membuat masalah bagi restoran sebelumnya dengan penampilan dan perilaku mereka yang kasar. Namun sekarang, mereka benar-benar mengubah penampilan mereka karena mereka tampak sopan dan jujur. Bos. Ketika melihat Tang Xiu, mata kedua pemuda yang bertindak sebagai penjaga keamanan itu tiba-tiba berbinar saat mereka menyambutnya dengan pujian. Setelah insiden dengan Ti Long yang menyebabkan masalah saat itu, kepercayaan mereka pada Tang Xiu menjadi jauh lebih dalam dan mereka lebih bertekad untuk mengikutinya. Bagaimanapun, Tang Xiu bahkan mampu mengepak orang-orang kuat seperti Ti Long. Di kota bintang ini, hal-hal seperti apa yang tidak dapat ditangani Tang Xiu? Baiklah, apakah semuanya baik-baik saja dengan restorannya? Sambil berjalan menuju ke dalam, Tang Xiu bertanya kepada mereka. Pemuda itu mengangguk dan menjawab sambil tersenyum. Semuanya baik-baik saja. Bisnisnya bahkan lebih laris saat kami membuka kembali restoran ini. Baik siang maupun malam, kami selalu penuh dengan tamu. Saya bahkan mendengar dari saudara Bansho bahwa orang-orang harus memesan tempat terlebih dahulu jika ingin duduk di sini. Dan mereka harus memesan setidaknya sehari sebelumnya. Tang Xiu menjawab dengan ekspresi heran. Sebagus itu? Pemuda itu berkata, tentu saja. Harga di restoran kami terjangkau dan murah. Makanan lezat yang kami sajikan juga lezat. Jadi, para tamu sangat menyukainya. Khususnya, kami juga sekarang memiliki cukup banyak pelanggan tetap. Tang Xiu berkata sambil tertawa. Aku mengerti. Setelah memasuki pintu masuk restoran, saat Tang Xiu melihat ke arah staf yang sibuk, dia mendapati bahwa ada banyak pelayan baru yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Jelas, mereka adalah rekrutan baru. Dia juga melihat puluhan pria dan wanita dengan ekspresi tidak sabar di depan konter yang tampaknya sedang menunggu meja kosong. Ah, kamu sudah datang. Aku akan memanggil bos. Begitu melihatnya, para pelayan yang mengetahui siapa Tang Xiu langsung berteriak kaget. Tidak apa-apa. Tang Xiu berjalan mendekat sambil tersenyum. Hei, apa maksudnya? Apa kau tidak tahu bahwa orang yang datang pertama harus dilayani terlebih dahulu? Kami sudah menunggu hampir 10 menit di sini. Bahkan jika kau memanggil bosmu, kau tetap harus melayani kami terlebih dahulu. Seorang pria parubaya yang tampak jelek dan garang berteriak sambil menatap dengan matanya yang besar. Pev, haha. Pelayan itu tidak bisa menahan tawa.
Tang Xiu menoleh dan menatap lebih dari selusin pengunjung yang meliriknya dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir. Aku tidak akan berebut meja dengan kalian semua. Pria parubaya itu mendengus dingin dan berkata. Kau bilang kau tidak akan berebut meja dengan kami. Tapi kau malah masuk terburu-buru? Jangan pikir aku tidak tahu apa-apa tentang cara kerja restoran. Mereka selalu menjilat orang-orang yang punya status. Tidak masalah, bagaimanapun juga, aku tidak peduli. Selama masih ada meja kosong, aku ingin meja itu diberikan kepada kami terlebih dahulu. Seorang wanita parubaya lainnya juga menyusul. Ya. Kami bisa dianggap sebagai pelanggan tetap restoran ini. Ini bahkan kunjungan ketiga kami bulan ini. Jadi, Anda harus memberi kami tempat duduk terlebih dahulu. Staf itu menatap Tang Xiu yang tersenyum paksa saat dia tersenyum dan menjelaskan. Hadirin sekalian, kalian salah paham. Dia adalah tuan muda kita, putra bos kita. Apa? Pria parubaya yang tampak buruk rupa dan garang itu terdiam dan menatap kosong saat ekspresi canggung langsung tergambar di wajahnya saat dia berbicara. Itu, Hehehe. Adik kecil, aku tidak tahu kalau kamu adalah putra bos. Aku minta maaf. Hanya saja, kami tidak sabar. Kami sudah di sini selama hampir 10 menit, melihat orang-orang makan, minum, dan mengobrol sambil tertawa. Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Lalu dia berbalik dan berjalan masuk. Harap tunggu. Sebuah suara bergema dari belakangnya. Tang Xiu menoleh dan menatap seorang pria parubaya gemuk yang keluar dari kerumunan. Kemudian, dia bertanya dengan ekspresi bingung. Apakah ada yang Anda butuhkan? Pria setengah baya yang gemuk itu berkedip sambil berkata sambil tersenyum. Idola, ternyata itu kamu. Aku merasa kamu agak familiar. Hei, apakah kamu ingat aku? Kamu naik taksiku, memberiku petunjuk jalan, dan kita. Pikiran Tang Xiu berputar dan tiba-tiba teringat identitas pria paruh baya yang gemuk ini. Kemudian dia segera menyela dan berkata sambil tersenyum. Itu awalnya kamu. Aku belum mengucapkan terima kasih kepadamu sebelumnya. Bab 161, memberi seseorang bantuan dengan harga kecil. Ketika melihat Tang Xiu mengenalinya, pria paruh baya yang gemuk itu langsung merasa agak istimewa saat dia tersenyum lebar dan berkata. Sama-sama. Aku melakukan apa yang seharusnya kulakukan karena itu pekerjaanku. Idola, kupikir aku tidak akan pernah bisa melihatmu lagi selama sisa hidupku. Jadi aku tidak menyangka bahwa hari ini aku akan bertemu denganmu di sini. Bahkan aku tidak menyangka bahwa restoran ini milik keluargamu. Namun, berita tentang restoran keluargamu telah masuk ke telingaku berkali-kali sebelumnya. Restoran keluargamu benar-benar hebat. Makanannya mewah, harganya murah, dan rasanya juga luar biasa. Terima kasih atas kata-kata pujian yang baik. Tang Xiu mengangguk dan tersenyum. Lalu, dia berbalik lagi ke dalam. Untuk sesaat, pria parubaya yang gemuk itu menatap kosong saat dia melihat Tang Xiu pergi. Dia agak tidak tahu apa-apa, dan berpikir bahwa Tang Xiu tidak menyukai beberapa kata yang dia katakan. Apa itu? Mencoba masuk ke dalam untuk mendekati seorang wanita dengan mendekati anaknya? Apakah dia mengabaikanmu? Perasaan hangatmu itu jelas-jelas dibalas dengan teguran dingin dari mereka, bukan? Wanita parubaya yang berbicara beberapa saat lalu, menatap pria parubaya yang gemuk itu dengan ekspresi menghina di wajahnya saat dia mengejeknya. Hanya dalam sepersekian detik, wajah lelaki setengah baya gemuk itu berubah merah padam. Tang Xiu, yang baru saja berjalan beberapa langkah, dapat dengan jelas mendengar ejekan dari wanita paruh baya di belakangnya. Alisnya sedikit berkerut saat dia berhenti berjalan dan menoleh sedikit. Kemudian, dia melihat ke arah petugas yang dikenalnya dan berkata, Saya baru ingat bahwa ibu berkata bahwa dia harus menyimpan 1 atau 2 kotak paling mewah untuk menghibur para tamu terhormat. Apakah kita masih menyimpannya? Petugas itu berkata, Ya, kami masih punya 2. Apakah ada yang menggunakan kotak itu sekarang? Tanya Tang Xiu. Petugas itu berkata, Ya, salah satunya digunakan oleh para pemimpin kota. Tapi yang satunya lagi kosong. Karena masih ada kotak kosong, kurasa tidak apa-apa jika aku mengambilnya. Kakak gendut ini adalah kenalanku. Dia orang baik, kata Tang Xiu.
Baiklah. Petugas itu mengangguk dengan hormat. Pada saat itu, pria parubaya yang gemuk itu terkejut. Pujian Tang Xiu kepadanya membuat kemarahannya langsung berubah menjadi kebahagiaan saat dia menunjukkan ekspresi terima kasih kepadanya. Adapun wanita parubaya itu, napasnya sedikit terhenti, dengan ekspresi marah langsung tergambar di wajahnya. Dia menarik tangan pria parubaya yang tampak garang itu, menyeretnya untuk pergi. Namun, pria parubaya itu mengamati pria parubaya yang gemuk itu dengan ekspresi heran. Kemudian, dia menoleh ke arah wanita parubaya itu dan berbicara dengan suara rendah. Jangan memancing masalah dengan sengaja. Keluarga kita akhirnya bisa berkumpul hari ini. Yang lain telah menjadwalkan kita kamar terbaik di restoran ini dengan susah payah. Dan ini sudah memberi kita wajah, sangat. Wanita parubaya itu jelas takut pada pria parubaya yang tampak galak ini. Dia mendengus dingin lalu menoleh dengan ekspresi kesal yang jelas di wajahnya. Tang Xiu tidak lagi memperhatikan hal-hal sepele ini dan langsung menuju ke kantor ibunya. Ketika dia melihat ibunya sedang melakukan beberapa perhitungan dengan kalkulator dan melihat ekspresinya yang tersenyum, Tang Xiu juga merasa hangat dan nyaman di dalam hatinya. Ibu, restoranmu berjalan dengan baik. Aku rasa ibu sanggup mempekerjakan seseorang untuk membantumu mengelola keuangan. Begitu melihat Tang Xiu, mata Su Lingyun langsung berbinar. Ia meletakkan buku catatan dari tangannya dan berkata sambil tersenyum. Nak, jangan konyol. Kita tidak bisa menyerahkan catatan akuntansi kepada orang lain. Apa yang harus kulakukan jika mereka melaporkan catatan akuntansi palsu? Ibumu mungkin sudah tua, tetapi otakku masih bagus dalam menangani perhitungan. Jadi aku masih bisa menangani ini. Tang Xiu berkata sambil tertawa. Siapa yang berani mengatakan bahwa ibu sudah tua? Ibu memang sudah tua dan akan selalu muda dan cantik di hatiku. Ah, benar, sekolah sedang libur jadi aku tidak perlu pergi ke sekolah besok dan lusa. 4 hari lagi aku akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, dan ujiannya sendiri akan diadakan di sekolah kita. Su Lingyun berkata dengan ekspresi khawatir yang mendalam. Xiu'er, kamu tidak perlu merasa tertekan. Anggap saja ini ujian biasa. Bahkan jika kamu tidak bisa masuk ke universitas ternama, ibu akan tetap merasa senang meskipun kamu hanya bisa masuk ke universitas biasa. Tang Xiu berkata, saya yakin bisa memberitahu Anda siapa peraih nilai tertinggi tingkat provinsi untuk ujian ini. Su Lingyun terhibur dengan kata-katanya dan berkata sambil menggoda. Bocah bau, kau tahu bagaimana cara membujuk ibu agar bahagia, bukan? Ah, benar. Kau sudah makan? Aku akan pergi ke dapur untuk memasak makanan untukmu. Tang Xiu segera menjawab. Tidak apa-apa, Bu. Aku sudah makan. Akhir-akhir ini, aku sedang mengajar beberapa teman sekelasku untuk pelajaran tambahan dan mereka baru saja mentraktirku makan malam-malam ini. Sambil memandangi uban di pelipis ibunya, Tang Xiu berpikir sejenak dan memutuskan untuk tidak kembali ke kota gerbang selatan malam ini, tetapi ke rumah aslinya. Menghabiskan waktu dan menemani ibunya, bagaimanapun juga, adalah keinginan terbesarnya seumur hidup. Pada dini hari, Tang Xiu menemani Su Lingyun menutup pintu dan menutup restoran. Kemudian, mereka berjalan pulang bersama. Lampu jalan di luar redup dan hanya ada segelintir pejalan kaki di jalan, sementara kendaraan masih berkumpul di jalan seperti naga dan terus mengalir. Bu, apakah ibu selalu pulang jam segini, setiap hari? Sendirian? Ekspresi Tang Xiu agak tidak enak dipandang. Dengan indera spiritualnya, dia mengamati sekeliling dan tidak menemukan Ban Shou dan yang lainnya di sekitar. Su Lingyun berkata sambil tersenyum. Ah, iya. Rumah kita sangat dekat dari sini, dan hanya butuh 10 menit berjalan kaki. Coba lihat lampu jalan itu. Cahayanya sangat terang dan tanahnya terang benderang, jadi kamu tidak perlu khawatir menginjak sesuatu dan terkilir. Tang Xiu melanjutkan. Dan, jam berapa restoran ini buka setiap hari? Ah, aku hanya bisa datang jam 9 pagi setiap hari. Soal membeli sayur dan daging, Ban Shou dan yang lainnya yang mengerjakannya. Kalau tidak, aku bisa mati karena kelelahan. Kata Su Lingyun. Tang Xiu mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Namun, dia sebenarnya sedang memikirkannya di dalam hati.
Ibunya pulang ke rumah pada jam selarut ini setiap malam, itu terlalu tidak aman. Dia harus menugaskan seseorang untuk melindunginya secara rahasia. Saat ini, lebih baik aman daripada menyesal dan bersiap untuk berjaga-jaga. Jika sesuatu yang tidak menguntungkan terjadi padanya, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Setelah sampai di rumah, sambil berbaring di ranjang yang sudah dikenalnya, Tang Xiu melihat pemandangan yang sudah dikenalnya di ruangan itu dengan sakit kepala karena ia merasa kekurangan tenaga. Ketika ia berada di dunia abadi, ia memimpin sejumlah besar bawahan yang setia dan berbakti yang selalu siap untuk melakukan setiap perintah yang ia berikan kepada mereka. Selama ia mengeluarkan perintah, beberapa dewa akan melaksanakannya. Namun sekarang, dia baru saja kembali ke bumi baru-baru ini dan dia harus melakukan banyak hal sendiri. Dia tidak memiliki kemampuan dan lemah, dia ingin melakukan hal-hal sendiri, ingin menghasilkan uang untuk latihan kultivasinya, pergi ke perguruan tinggi untuk memenuhi keinginan ibunya. Namun, dia tidak akan mampu melindungi ibunya sendiri. Haruskah aku melatih beberapa bawahan yang terpercaya? Pikiran itu muncul di benaknya. Namun, di zaman di mana kekayaan adalah yang terpenting, dia merasa dirinya terlalu miskin. Meskipun dia baru saja mendapat banyak uang, tetapi dia hanya punya beberapa juta sekarang. Seperti uang yang dia dapatkan dari Ti Long dan juga kompensasi dari Sekolah Bela Diri Kebangkitan Naga, semuanya telah diambil oleh Kang Xia untuk mengembangkan perusahaan. Selain itu, pembelian ramuan obat dan bahan-bahan baru-baru ini juga menghabiskan banyak uang. Saya berutang 2,5 miliar yuan kepada Chen Xizhong, dan juga 100 juta kepada Gu Xiaosui. Apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar lagi? Tang Xiu berpikir lama sekali. Namun, dia akhirnya menyingkirkan ide melatih bawahan di dalam hatinya. Bang, bang. Suara ketukan pintu yang samar-samar membangunkan Tang Xiu yang sedang tertidur lelap. Ketika dia berpakaian dan melihat jam, saat itu sudah larut malam, pukul 2 malam. Sudah sangat larut. Siapa yang mengetuk pintu? Alis Tang Xiu berkerut dalam. Dia keluar dari kamarnya dan melihat ibunya juga sudah berpakaian rapi dan keluar. Sekarang tengah malam. Kok bisa ada yang mengetuk pintu selarut ini? Su Lingyun ragu-ragu. Dia tidak yakin apakah dia harus membuka pintu atau tidak. Lagi pula, pintu itu tidak punya lubang intip dan dia tidak tahu apakah orang di luar itu orang baik atau jahat. Tang Xiu berkata, "Tidak apa-apa, aku akan melihatnya." Setelah mengatakan itu, dia melangkah ke pintu. Setelah dia membukanya, hal pertama yang tercium adalah bau minuman keras yang menyengat, dan segera diikuti oleh Su Shangwen dengan pakaiannya yang berantakan dan mata merah yang jatuh terduduk. Melihat itu, Tang Xiu bergerak cepat. Ia mengulurkan tangan dan mencengkeram kerah baju Su Shangwen, lalu melemparkannya keluar pintu. Dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh, ia melihatnya jatuh terduduk dan menghantam tanah. Apa yang sebenarnya sedang kamu lakukan? Su Shangwen berjuang dan merangkak, mencoba bangkit dari tanah. Setelah dia menjulurkan kepalanya dan dapat melihat dengan jelas bahwa orang yang berdiri di depannya adalah Tang Xiu, dia langsung melontarkan hujan kutukan. Dasar bajingan kecil sialan. Itu karena kamu. Karena kamu ingin, jika bukan karena kamu, apakah kamu pikir aku, ayahmu, akan begitu sengsara sekarang? Kamu harus membayarku, mengganti rugi perusahaanku, uangku. Plak. Tang Xiu menariknya dan menampar wajahnya, menyebabkannya duduk dengan pantatnya di lantai beton di depan pintu. Kemudian, dia berbicara dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Apakah kamu tidak mendengar dengan jelas apa yang aku katakan sebelumnya? Jika kamu minum terlalu banyak dan mabuk, pergilah dari hadapanku dan tidurlah di rumahmu. Jangan bertingkah gila karena minuman keras di sini. Jika tidak, itu tidak akan semudah kehilangan temanmu, kamu juga tidak akan dapat menjamin keselamatanmu sendiri. Su Shangwen menutupi wajahnya dengan telapak tangannya, lalu dia menyemburkan bau alkohol yang kuat dan menjijikkan dan mengutuk. Kau, dasar bajingan kecil sialan. Kau baru saja tumbuh dewasa. Dan kau bahkan berani memukul ayah ini? Berani sekali kau? Jika bukan karena aku, ayahmu, apakah kau pikir keluargamu bisa lebih baik sekarang? Jika bukan karena aku, ibumu mungkin sudah menjadi pengemis dan meninggal di sudut gang yang tidak dikenal sejak lama. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam.
Ia berbalik dan melihat ke arah pintu. Su Lingyun ada di sana dengan ekspresi sedih. Kemudian, dengan nada yang lebih dalam, ia berkata, "Bu, jika ibu percaya padaku, biarkan aku menyelesaikan masalah ini." "Ibu istirahat saja." Su Lingyun ragu sejenak lalu menjawab dengan suara rendah. "Tapi, Siuer, dia." Tang Xiu berkata, "Orang-orangku akan melakukan sesuatu tentang hal ini. Namun, kamu tidak perlu khawatir. Aku jamin tidak akan ada masalah dengan keselamatan pribadinya." "Anda?" Su Lingyun menatap Tang Xiu dengan linglung. Ia tiba-tiba menyadari bahwa putranya telah benar-benar tumbuh dewasa dan tidak lagi membutuhkan perlindungannya. Selain itu, ia juga menemukan bahwa putranya seolah-olah menjadi jauh lebih dewasa dalam 2 bulan terakhir, bahkan menjadi agak misterius. Baiklah. Su Lingyun sudah benar-benar kecewa dengan saudara sedarah ini. Jadi, sambil menggelengkan kepalanya, dia berbalik dan kembali ke kamarnya. Tang Xiu keluar dari pintu dan menutupnya dari luar. Tangannya meraih Su Shangwen dan menyeretnya turun dengan langkah besar. Saat tiba di pinggir jalan, dia menampar wajahnya dengan keras lagi, membuatnya pingsan. Kemudian, dia menghentikan taksi, memberikan 200 yuan kepada pengemudi, dia memberinya alamat rumah Su Shangwen. Setelah taksi itu melaju cukup jauh, Tang Xiu berhenti melihat dan menghubungi nomor ponsel Chen Xizhong. Meskipun sudah sangat larut pada pukul 2 pagi, ia tidak punya pilihan selain mengganggu Chen Xizhong. Ibunya tidak boleh menerima pelecehan apapun lagi, dan ia ingin menyelesaikan masalah dengan Su Shangwen secepat mungkin. Dia sangat senang bisa pulang malam ini. Kalau tidak, dilihat dari karakter Su Shangwen, dia pasti akan menghina ibunya, dan mungkin akan memukulinya. "Guru, Anda mencari saya." Suara Chen Xizhong keluar dari telepon. "Apakah kamu baru saja tidur?" tanya Tang Xiu. "Tidak, saya masih mengurus sesuatu saat ini." "Ngomong-ngomong, apakah Anda punya perintah untuk saya, Tuan?" kata Chen Xizhong. Tang Xiu berkata, "Tentang masalah Su Shangwen. Bagaimana perkembangannya sekarang?" Chen Xizhong berkata, "Kami sudah mulai menyeretnya ke dalam jaring. Perusahaan real estate Shangwen milik Su Shangwen memiliki banyak masalah dan juga banyak utang gelap. Paling lama, 5 hari kemudian, dia akan ditangkap. Bahkan jika dia tidak akan dipenjara seumur hidup, dia akan berada di balik jeruji besi setidaknya selama 10 atau 20 tahun. Tang Xiu bertanya, "Apa lagi?" Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 162, Tes Masuk Perguruan Tinggi. Chen Xizhong berkata, 2,5 tahun yang lalu, istrinya pernah terlibat kasus tabrak lari, tetapi dia lolos dari dakwaan. Namun, saya telah mengirim beberapa orang untuk menyelidikinya meskipun dakwaan terhadapnya telah dibatalkan. Apakah Anda bermaksud untuk kirim mereka bersama-sama? Tang Xiu berkata dengan nada kering dan dingin. Bukan karena dia orang yang dingin. Namun, dia sangat menyadari satu hal, seekor kelinci yang gelisah bisa dan akan menggigit. Orang yang tidak cocok tidak akan bisa hidup bersama, dan mereka menikah karena mereka memiliki kesamaan. Su Shangwen dan Sang Meiyun memiliki moralitas dan perilaku yang sama. Mereka berpikiran sempit, dengan mulut yang tajam dan tidak baik. Jika Chen Xizhong memenjarakannya, maka itu berarti dia tidak akan bisa melakukan hal gila apapun. Mengenai anak-anak mereka, Tang Xiu sudah lama memutuskan. Jika mereka mampu membuka lembaran baru dan memulai hidup baru, dia akan membiarkan mereka pergi. Namun, jika mereka keras kepala dan menolak untuk bertobat, maka dia juga akan membersihkan mereka di masa mendatang. Kasih sayang kekeluargaan? Bagi Tang Xiu, semua itu hanya lelucon. Selain ibunya, dapat dikatakan bahwa di dalam hatinya, kasih sayang keluarga tidak ada lagi di dunia fana ini. Kebaikan sekecil setetes air harus dibalas dengan mata air yang memancar. Mereka memperlakukan ibu dan anak itu dengan baik untuk pertama kalinya. Dan untuk itu, dia merasa bersyukur. Tetapi jika mereka berani membawa masalah kepada ibunya, maka dia akan sepenuhnya menyingkirkan semua ancaman ini. Guru, apakah Anda punya perintah lain untukku? Suara Chen Xizhong terdengar lagi dari telepon seluler. Tang Xiu berkata dengan nada tenang.
Kirim beberapa orang untuk melakukan pengawasan terhadap pasangan Su Shangwen. Aku tidak ingin mereka mengganggu ibuku lagi sebelum mereka masuk penjara. Selain itu, jika kamu punya waktu beberapa hari ini, datanglah ke kota gerbang selatan pada malam hari. Dipahami? Panggilan berakhir. Tang Xiu memasukkan kembali ponselnya ke sakunya saat kilatan kejam di dalam matanya berangsur-angsur menghilang. Namun, dia masih menekan gumpalan api di dalam hatinya. Su Shangwen tidak lain adalah satu-satunya orang yang paling dia benci dan benci setelah dia kembali ke bumi. Dan sekarang, dia akhirnya belajar melalui pengalamannya sendiri makna di balik pepatah bahwa tetangga dekat jauh lebih baik daripada saudara yang begitu jauh dan jauh. Tetangga setidaknya akan tersenyum, mengangguk, dan saling menyapa. Namun, hubungan darah yang dingin hanya akan menciptakan masalah terus-menerus bagi keluarga. Di tengah cahaya malam yang luas dan redup, Tang Xiu tidak terburu-buru pulang. Dia sedang merenung, mempertanyakan hati nuraninya sendiri. Setelah kembali ke bumi, ia menemukan dirinya menghadapi masalah yang mengikat tangan dan kakinya. Ia terbelenggu oleh kasih sayang dan kekerabatan keluarga, serta dibatasi oleh hukum dan peraturan. Jika berada di dunia abadi, ia tidak akan ragu untuk menyingkirkan dan membunuh mereka yang berani menyinggung perasaannya. Namun di dunia ini, akan selalu ada berbagai macam keraguan dalam setiap kasus. Ia bukanlah orang yang kejam dan tidak kenal ampun, tetapi masalah yang muncul satu demi satu juga merupakan sesuatu yang tidak pernah diinginkannya. Oleh karena itu, menghilangkan sumber masalah secara menyeluruh adalah pilihan terbaik menurutnya. Namun, kendala ini sebenarnya membelenggunya, menyebabkannya tidak dapat bertindak dan bergerak bebas. Meskipun begitu, aku masih terlalu lemah. Tang Xiu mendesah dalam hati. Baginya, hukum dan peraturan dibuat untuk mereka yang lemah. Ia hanya perlu mengubah dirinya dan menjadi lebih kuat, baik dengan kekuatan kultivasinya maupun dengan akumulasi kekayaannya. Karena keduanya merupakan simbol status dan kedudukan seseorang. Setengah jam kemudian, Tang Xiu kembali ke rumah dan mendapati lampu di ruang tamu masih menyala. Ibunya mengenakan mantel dan duduk di sofa, dengan jejak air mata kering masih menggantung di pipinya. "Ibu, istirahatlah." Tang Xiu mendesah pelan saat berbicara lembut padanya. Su Lingyun mengangkat kepalanya. Dia menatap Tang Xiu dan bertanya dengan gugup. "Xiu kamu tidak menempatkannya?" Tang Xiu memotong pembicaraannya dan berkata dengan sungguh-sungguh. "Bu, aku menghentikan taksi dan meminta sopirnya untuk mengantarnya kembali. Selain itu, aku harap ibu bisa melupakannya nanti. Kalau tidak, ibu tidak hanya akan merasa sakit hati dan sedih, bahkan aku juga tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Tolong jangan lupakan bagaimana dia memperlakukan kita sebelumnya." Su Lingyun ragu sejenak. Tetapi, bagaimanapun juga, dia. Tang Xiu langsung mengemukakan argumen andalannya dan berkata dengan nada merendahkan. "Bu, aku tahu bahwa masih ada kesempatan bagi Su Shangwen untuk berbaur dan bersikap lebih baik bahkan jika perusahaannya tidak bangkrut dan dia tidak bangkrut. Namun, dia sangat membenci kita sehingga dia tidak ingin kita mengalami masa-masa mudah dan merasa lebih baik. Apakah kamu ingin menunggu masa depan ketika dia lebih kaya dan lebih berkuasa lalu memaksamu untuk mengalihkan kepemilikan restoran kepadanya? Jangan bilang kamu ingin dia memaksaku untuk berhenti sekolah dan pulang. Atau seperti sebelumnya, mencari sekelompok preman untuk menghancurkan restoran kita, memukuli dan mengirim kita ke rumah sakit?" Pupil mata Su Lingyun mengecil saat kejadian masa lalu menyentuh hatinya. Dia pada dasarnya baik hati. Namun, dipaksa dan ditekan juga akan membuatnya menjadi sangat tangguh dan pantang menyerah. Dia mengangguk berat dan berkata, "Xiu kamu benar. Kamu bilang dia tidak ingin kita merasa lebih baik dan mengalami masa-masa mudah. Jika demikian, maka kita akan memberinya masa-masa sulit. Ibu tidak akan bertanya apa dan bagaimana kamu menangani masalah ini. Namun, kamu tidak boleh melanggar hukum dalam menangani ini. Jangan khawatir, Bu." Tang Xiu mengangguk sambil menopangnya dari sofa dan menuntunnya ke kamar tidur. Keesokan paginya, Tang Xiu tinggal di rumah sampai ibunya pergi. Kemudian, dia bergegas keluar rumah dan bergegas menuju kota gerbang selatan karena dia masih harus memberikan bimbingan belajar dan pelajaran tambahan untuk Yuan Chuling, Cheng Yanan, dan dua teman sekelasnya yang lain.
Selain itu, orang-orang balai pesta abadi dari Pulau Jingmen juga telah tiba dan sedang menunggunya. Setelah membeli Tianshan Snow Lotus kemarin, dia telah berpikir dengan hati-hati, dan dia pikir dia belum siap untuk meramu pil sendiri. Bagaimanapun, tingkat kultivasinya terbatas, dan memurnikan pil kualitas terbaik akan menghabiskan banyak energi mental dan fisik. Meskipun Jichimei masih terluka, dia juga tahu alkimia, dan itu juga akan bermanfaat bagi lukanya, setelah disempurnakan. Hal terpenting yang harus dilakukan setelah mengikuti ujian masuk perguruan tinggi adalah menemukan biji berharga. Aku sudah memiliki batu retakan void. Selama aku memiliki bahan untuk memurnikan wadah interspasial, aku akan segera memurnikannya. Membeli barang sambil membawanya dengan tanganku sendiri tidaklah mudah. Tang Xiu membawa teratai salju Tianshan saat kembali ke kota gerbang selatan, dan memberikannya kepada Jichimei yang telah tiba. Setelah mengantarnya pergi, dia berdiri di depan jendela kamar tidurnya dan berpikir dalam-dalam. Keinginan manusia, seperti biasa, memang tidak ada habisnya. Hati Tang Xiu telah melalui berbagai macam cobaan mental dan psikologis. Ia hampir mencapai titik di mana ia telah ditempa menjadi baja. Namun, meskipun begitu, ia masih menyimpan kenangan akan harta karun yang dimilikinya di dunia abadi. 2 hari berlalu begitu cepat. Ujian masuk perguruan tinggi yang datangnya pelan-pelan, kini sudah di depan mata, akhirnya. Di gerbang SMA Star City First, Tang Xiu tiba dengan taksi. Ia melihat semua teman sekelasnya telah tiba, sementara guru yang bertanggung jawab, Han Qingwu sedang menghitung jumlah siswa yang hadir. Tang Xiu, kamu akhirnya datang. Han Qingwu akhirnya merasa lega saat melihat Tang Xiu. Maaf, ada sedikit kemacetan di jalan, jadi saya datang terlambat. Tang Xiu menjawab sambil tersenyum. Han Qingwu membentak. Bah, kalau begitu kenapa kamu tidak datang lebih awal? Bagaimanapun, giliran kita untuk masuk sekolah akan segera tiba. Tapi kamu tidak boleh gugup saat memasuki ruang ujian. Berikan semua yang kamu punya dan berusahalah untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Jangan khawatir, akan kulakukan. Tang Xiu mengangguk. Segera. Para siswa kelas 10 berbaris untuk memasuki gerbang sekolah. Setelah melalui pemeriksaan identitas dan kartu ujian, mereka masuk ke dalam, lalu berpisah untuk mencari ruang ujian masing-masing. Kakak tertua, aku di ruang ujian ke-36. Bagaimana denganmu? Sambil memegang tas alat tulisnya, Yuan Chuling berjalan mendekati Tang Xiu dan bertanya. 18, kata Tang Xiu. Sedikit penyesalan terpancar di wajah Yuan Chuling saat ia berkata. Duh, sayang sekali kita tidak berada di ruang ujian yang sama. Kalau tidak, aku akan lebih percaya diri untuk lulus ujian masuk perguruan tinggi ini dan diterima di salah satu universitas terbaik di negeri ini. Tang Xiu membentak meskipun suasana hatinya sedang baik. Kau tahu bahwa ujian masuk perguruan tinggi berbeda dari ujian-ujian kita sebelumnya. Sangat tidak mungkin kau bisa menyontek kali ini. Jadi lebih baik kau singkirkan pikiran-pikiran burukmu itu dan kerjakan ujian dengan kemampuanmu sendiri. Namun, diam-diam dia senang. Karena dia hanya berpikir bahwa meskipun akan merepotkan bagi orang lain untuk menyontek, tetapi baginya, itu sangat mudah. Selama dia melepaskan indera spiritualnya, dia bisa melihat kertas ujian dan jawaban peserta ujian lainnya di kelas. Jika jawabannya sangat sedikit, membandingkan jawaban dan menyalinnya tidak akan banyak berpengaruh. Namun, jika ia mendapatkan ratusan jawaban, dan ditambah dengan pengetahuannya sendiri, Tang Xiu merasa bahwa jika ia tidak bisa mendapatkan hasil yang baik darinya, maka itu berarti kemampuannya hanya membuatnya menjadi orang bodoh. Semua kertas ujian telah dikirim dan didistribusikan. Tang Xiu membaca sekilas semua pertanyaan dari awal hingga akhir. Kemudian, dia mengambil pena dan menulis jawabannya dengan sangat cepat. Sekitar setengah jam kemudian, dia telah selesai menjawab semua pertanyaan di kertas ujian. Ini adalah pertama kalinya dia tidak menahan diri. 10 tahun belajar kehidupan yang pahit dan sulit, hanya untuk memenangkan nilai tertinggi dalam ujian. Dan ujian masuk perguruan tinggi ini hanyalah untuk memeriksa dan memverifikasi hasil belajar lebih dari 10 tahun. Tang Xiu memeriksa jawabannya lagi. Singkatnya, itu adalah saat yang membosankan. Dengan menggunakan indera spiritualnya, ia mulai mengintip jawaban dari peserta ujian lainnya.
Setelah melihat, ia bingung apakah harus menangis atau tertawa. Tingkat jawaban yang benar dan akurat dari peserta ujian di sekitarnya sangat rendah. Bahkan ada seorang pria yang hanya mampu menulis jawaban yang tidak jelas untuk pertanyaan esai yang paling mendasar. Waktunya habis. Serahkan kertas ujian kalian, kata pengawas. Ujian pagi ini adalah bahasa dan sastra. Matematika akan menyusul di sore hari. Sementara ujian lainnya akan dilanjutkan keesokan harinya untuk ujian yang berlangsung selama 2 hari ini. Para peserta ujian dan wali mereka menjalani hari-hari itu dengan rasa khawatir dan cemas. Tang Xiu menghadapi ujian dengan sangat lancar. Dan khususnya, dia dalam suasana hati yang sangat baik. Itu karena dia, akhirnya, tidak perlu membuang-buang waktu di kelas lagi. Dengan 2 bulan liburan juga di depan matanya, semuanya memberinya perasaan bebas, seolah-olah seekor burung terbang di langit. Setelah kembali ke sekolah, Tang Xiu, bersama teman-teman sekelasnya di kelas 10, berfoto bersama saat ia segera pergi dengan cepat. Ia hanya punya beberapa teman di sekolah. Bahkan di antara teman-teman sekelasnya, ia hanya punya beberapa orang yang memiliki hubungan baik dengannya, seperti Yuan Chuling, Cheng Yanan, dan beberapa lainnya. Kakak tertua, aku mendapat perintah dari ayahku. Dia berkata bahwa tidak peduli apa dan bagaimana, aku harus membawamu mengunjungi rumah kami dengan segala cara yang diperlukan. Jadi, bisakah kau pergi bersamaku sekarang? Saat melewati gerbang sekolah, Yuan Chuling yang berjalan bersama Tang Xiu bertanya kepadanya dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Tang Xiu melirik Mercedes-Benz yang diparkir di pinggir jalan di luar sekolah dengan seorang pengemudi yang berdiri di dekat pintunya. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, "Sudah memutuskan mau kuliah di universitas mana?" "Ya. Sudah memikirkan dan memutuskannya. Aku akan pergi ke Shanghai." Yuan Chuling mengangguk. Tang Xiu cukup terkejut dan berkata, bukankah ayahmu ingin kamu pergi ke Beijing? Untuk apa kamu datang ke Shanghai?" "Itu karena menurutku sifatku tidak cocok untuk belajar di ibu kota. Keamanan publik terlalu ketat dan terlalu banyak playboy bercelana sutra di sana. Jika aku belajar di Beijing, mungkin suatu hari aku akan bergaul dengan para playboy itu, dan mengacau di sana. Aku tidak pernah membicarakannya. Aku mungkin naga kuat yang mampu menekan ular-ular rendahan di Star City, tetapi aku tidak akan lebih dari sekadar kentut di Beijing. Pergi ke ibu kota dan menderita di sana? Tidak mungkin." Yuan Chuling berbicara dengan serius. Tang Xiu tidak dapat menahan tawanya dan berkata, "Hahaha, aku tidak pernah menyangka kamu bisa begitu perhatian dan penuh pertimbangan. Lagi pula, pergi ke Shanghai juga tidak apa-apa. Bagaimanapun, kota ini adalah pusat keuangan dan salah satu kota paling makmur di negara ini. Jika kamu belajar dengan baik, kamu akan dapat berlari dan memotret sesuka hatimu, mungkin kamu bahkan dapat memulai kariermu di sana." Yuan Chuling berkata sambil tersenyum. "Ai, kakak tertua. Sudahlah, jangan pura-pura bodoh lagi, oke? Pada akhirnya, kamu mau ikut denganku atau tidak? Berikan aku jawaban yang cepat dan langsung agar aku bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu. Tapi aku harus memberitahumu satu hal, ayahku pasti akan mengusirku jika aku tidak membawamu." "Baiklah, aku pergi." Tang Xiu mengangguk sambil tersenyum. Dia sangat menyadari maksud di balik undangan Yuan Shengshuan untuk mengunjunginya. Sudah sebulan sejak kasus penculikan itu, dan polisi tidak mengunjunginya lagi. Ini berarti Yuan Shengshuan dan Zhao Jing tutup mulut tentang keterlibatannya dalam kasus itu. Dia juga tahu bahwa beberapa orang akan terus berpikir dan mengingat kebaikan hati orang lain yang mereka miliki, meskipun mereka tidak mengatakannya. Bab 163, Rahasia. Tang Xiu punya alasan tersendiri untuk setuju mengunjungi rumah Yuan Chuling. Salah satunya adalah untuk membuat Yuan Shengshuan dan Zhao Jing merasa lega. Dan alasan lainnya adalah ingin mencari tahu dan mengklarifikasi alasan mengapa mereka berpura-pura bercerai. Bagaimanapun, Yuan Chuling adalah orang yang sangat percaya padanya dan dia tidak keberatan memaksakan apapun yang dapat membantunya di rumah. Besar. Yuan Chuling sangat menyadari karakter Tang Xiu. Dia sebenarnya siap untuk ditolak. Dan apa yang dia katakan kepada Tang Xiu sebenarnya adalah kebohongan. Dia sudah dewasa, dan ayahnya tentu saja tidak akan mencambuknya hanya karena masalah ini.
Namun meskipun begitu, dia sangat senang karena dia dapat memenuhi permintaan orang tuanya. Setengah jam kemudian, mobil Mercedes-Benz sudah memasuki area Golden Emperor Villa. Kompleks ini juga merupakan salah satu kompleks villa kelas atas. Dan meskipun tidak dapat dibandingkan dengan Southgate Town, orang-orang yang tinggal di sini semuanya adalah orang-orang kaya dan terhormat. Di dalam villa mewah, Yuan Shengshuan sedang duduk di ruang kerjanya sambil melihat laporan keuangan. Ekspresinya, khususnya, cukup serius. Seorang pria paruh-baya berjas berdiri di depannya. Bos, orang tak dikenal telah menyusup ke laboratorium penelitian kita sebanyak 3 kali. Bahkan 2 penyusupan terakhir dilakukan secara berturut-turut meskipun sistem keamanan kita sangat ketat, dan kita juga telah mencoba mencegat mereka berkali-kali. Oleh karena itu, saya pikir semakin kita menundanya, semakin banyak masalah yang akan muncul. Dan saya juga khawatir orang-orang ini akan menggunakan celah ini dan menyebabkan kerugian besar bagi kita. Bisakah Anda mempertimbangkan untuk memindahkan data rahasia inti di laboratorium penelitian kita saat ini ke yang baru lebih awal dari yang direncanakan? Senyum paksa tersungging di wajah pria paruh-baya itu saat dia berbicara dengan ekspresi tak berdaya. Yuan Shengshuan tidak segera menjawabnya, dan masih membaca laporan keuangan dengan saksama. Kemudian, dia menaruhnya di atas meja di depannya. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, "Karena mereka mengawasi kita, maka sekarang bukan saat yang tepat bagi kita untuk bergerak. Selain itu, kita belum melakukan yang terbaik dalam tindakan kita karena orang-orang itu bisa mendapatkan dan mengambil keuntungan dari celah-celah begitu kita bergerak. Dalam hal ini, Anda tidak mengerti bahwa kelalaian sekecil apapun adalah hal yang harus kita pertimbangkan dengan sangat hati-hati. Oleh karena itu, untuk saat ini, tingkatkan saja pasukan keamanan." Pria paruhbaya itu berkata dengan ragu. Namun, sebagian besar personel keamanan terpercaya kita telah ditugaskan ke laboratorium penelitian. Bagaimana kita bisa memperkuat lebih banyak pasukan keamanan di sana? Yuan Shengshuan berkata, "Pertama-tama, kami adalah perusahaan kontraktor pertahanan. Dan saya telah menyampaikan masalah ini kepada petinggi militer. Jadi, saya yakin mereka akan membantu menyelesaikan masalah ini. Jika mereka tidak melakukan tindakan apapun, maka saya akan menghabiskan banyak uang untuk menyewa personel keamanan profesional terbaik dari perusahaan keamanan swasta dalam negeri." Pria paruhbaya itu bertanya dengan ekspresi bingung. "Kita sudah menghabiskan sejumlah uang untuk merekrut personel keamanan itu, tetapi kesetiaan mereka dipertanyakan. Jika pasukan itu menawari mereka sejumlah besar uang, saya khawatir mereka tidak akan bisa menahan godaan." Yuan Shengshuan bertanya, "Bagaimana dengan perkembangan penyelidikan atas informasi yang saya berikan kepada Anda? Mengenai satuan tugas rahasia militer yang akan segera menonaktifkan beberapa anggota pasukan khusus mereka. Apakah ada berita tentang hal itu sekarang?" Pria paruhbaya itu menjawab, "Kami sudah menghubungi markas besar militer, dan mereka sudah mengirimkan daftar nama pasukan khusus rahasia yang akan pensiun. Orang-orang kami juga sudah menghubungi mereka, tapi..." "Tapi apa?" Yuan Shengshuan mengangkat alisnya dan bertanya. Pria paruhbaya itu melanjutkan, "Tetapi, tidak lama setelah kelompok prajurit pasukan khusus itu dinonaktifkan, mereka seolah-olah mengusir kita. Lebih jauh, mereka juga mengusulkan untuk mengadakan kontes antara orang-orang kita dan mereka, dan hasilnya adalah bahwa orang-orang kita bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun. Saat itu, saya mencari kesempatan untuk menemukan beberapa informasi tentang mereka. Mereka tampaknya sangat menghormati pemimpin tim pasukan khusus mereka dengan nama Sandy Wolfhead. Beberapa dari mereka bahkan telah mengindikasikan bahwa jika kita dapat memperoleh persetujuan dari Wolfhead ini, mereka akan setuju untuk bekerja untuk kita." Kepala Serigala. Bersambung ke episode 40. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.